BPRS, Amanah Rabaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, di mana saja berada, melalui TV PD Persis Kabupaten Bandung, saya akan menyampaikan yang pertama, betapa pentingnya petunjuk hidayah dalam kehidupan ini. Karena tanpa petunjuk, tentu hidup ini akan tersesat, terombang-ambing di dalam kesesatan. Apa hidayah itu? Hidayah itu menurut bahasa adalah dilalah bil lafdi, petunjuk dengan kata-kata, dengan ucapan. Seringkali kita meminta petunjuk dan kita mendapatkan petunjuk melalui kata-kata, melalui ucapan. Begitu menurut bahasa. Kemudian petunjuk menurut istilah agama adalah segala arahan, pimpinan, atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Yang pertama, ada yang disebut hidayah akal. Maka dengan akal itu manusia bisa membedakan, bisa memilih, bisa membuat kesimpulan. Yang kedua, hidayah dari Allah melalui lisan para rasulnya, melalui kitabnya. Yang terakhir adalah Al-Quran. Dan dinyatakan dalam Quran, sesungguhnya Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sangat diperlukan sekali. Karena perjalanan hidup manusia di dunia sampai akhirat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu petunjuk dari Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dibutuhkan oleh kita semua. Yang pertama, hidayah yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Allah telah menunjukkan melalui Rasulnya bahwa akidah yang benar adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian sangat diperlukan petunjuk bagaimana cara pelaksanaan ibadah. Sebab tanpa petunjuk dari Allah, seringkali muncul cara-cara hanya sekedar perkiraan saja. Sementara perkiraan tidak cukup untuk menjadi pegangan kebenaran. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya perkiraan tidak cukup untuk dijadikan pegangan kebenaran. Karena itulah dengan yakin kita meyakini kebenaran petunjuk dari Allah yang ada dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itulah dalam pelaksanaan ibadah ini kita sepakat merujuk kepada Quran dan Sunnah. Apabila sesuai, cocok, maka itulah hidayah dari Allah yang sebenarnya. Tetapi jika tidak sesuai dengan Quran Sunnah, lebih baik kita tinggalkan saja. Karena itu bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam hal ini tentu saja tidak sekedar hidayah dalam bentuk lisan, tetapi kita sangat memerlukan hidayah taufik, yaitu petunjuk pelaksanaan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menetapkan amal diterima itu apabila ikhlas lillah dan pelaksanaannya sesuai dengan syariat Allah. Bahasa lain muwafaqah. Jadi itulah yang disebut ibadah yang benar, yaitu ikhlas lillah dan muwafaqah, sesuai, cocok dengan aturan Allah. Begitu juga petunjuk di dalam muamalah agar terpelihara kemaslahatan bersama. Sangat diperlukan sekali petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memberikan petunjuk, arahan, pimpinan dalam muamalah antara kita dengan sesama manusia dan juga antara kita dengan alam seluruhnya. Maka intinya adalah dalam muamalah ini hendaklah menjaga dari cara dan sikap yang disebut zalim. Maka itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jagalah kedzaliman, sebab kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ikhwatu iman rahimakumullah di mana saja berada. Dari ungkapan-ungkapan tadi jelas sangat butuh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka itulah orang yang beruntung. Manih tada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka kebaikan dari petunjuk itu adalah untuk dirinya. Dan kita semua sudah diberi kesiapan oleh Allah untuk menerima petunjuk itu. Maka orang-orang yang menerima itulah orang yang baik, itulah orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah, pasti ada di dalam kesesatan, pasti hidupnya akan rusak dan berakibat kerugian bagi dirinya. Karena itu saya mengajak kepada semua, hendaklah kita siapkan jiwa kita untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendapat petunjuk, Allah akan tambah petunjuknya. Yang dimaksud tambah petunjuk itu adalah bertambah ilmu. Jadi tidak sekaligus kita terima semuanya, tetapi berangsur, bertahap. Setahap demi setahap petunjuk dari Allah kita dapatkan melalui ilmu yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Sebagai contoh saja, pelaksanaan saum Ramadan ini asalnya dulu itu masih ada iltibas, pencampur adukan antara Islam dan Hindu dan yang lainnya. Sebagai contoh, keramas sehari sebelum Ramadan dulu dilakukan dengan alasan bersuci karena menghadapi bulan suci. Ternyata kita tidak dapatkan keterangannya dalam Quran dan Sunnah. Karena itu, menurut petunjuk dari Allah, menghadapi saum hendaklah disiapkan iman yang benar,
iman yang kuat, iman yang baik. Dan hendaklah hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbih. Siapa yang saum karena iman dan mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ringkasnya adalah hidayah dari Allah sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Siapa yang mau menerima hidayah, maka itulah orang yang beruntung. Orang yang tidak mau menerima hidayah tentu dalam kesesatan dan dalam kerugian. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang selalu siap menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.